Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan bicara tentang pemikiran-pemikiran dalam ilmu kalam. Baik, tema-tema ilmu kalam itu ada banyak sekali, karena kita perlu mempelajari tentang perdebatan-perdebatan yang ada dalam kelompok-kelompok kalam. Di antaranya adalah kelompok Khawarij, kelompok Syiah, kelompok Murji'ah, pemikiran kalam Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ada perdebatan-perdebatan yang sangat detail seperti perdebatan zat dan sifat Allah, perdebatan af'alul ibad, kemudian kritik, mungkin nanti ada hal-hal yang akan kita bahas ya. Pertama kita akan berbicara mengenai Khawarij. Jadi dalam masalah ketika dulu dalam sejarah Islam yang terkenal ada sebuah kejadian yang kemudian membagi umat Islam pada waktu itu menjadi 3 kelompok. Menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah yaitu kejadian tahkim, ya, di mana terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana Muawiyah ini ingin menuntut keadilan tentang kematian Utsman bin Affan, ya. Kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika Muawiyah bin Abi Sufyan itu mencapai pada akhir, ya, pada puncak daripada kekalahan, mereka menyerah dan meminta untuk berdamai. Nah, kemudian terjadilah kejadian tahkim, ya, yang tahkim ini untuk agar permasalahan ini menjadi selesai, yaitu permasalahan perperangan ini menjadi selesai dan mereka kembali ke tempat masing-masing dan menjalankan pemerintahan, ya. Muawiyah mengurusi daerah di Suriah, sedangkan Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota Islam itu berada di Kufah. Nah, ketika terjadi peristiwa tahkim itu, ada 4 golongan yang atau 3 golongan lah, lebih mudah. 3 golongan. Yang pertama, 2 golongan yang pertama yang keluar itu adalah kelompok Khawarij. Mereka keluar daripada barisan Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan bahwa Imam Ali itu telah kafir. Telah kafir kenapa? Karena beliau berhukum dengan hukum selain Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu adalah orang kafir, kan gitu. Kemudian itu kata dia, jadi la hukma illallah, ya, kata dia, la hukma illallah, sehingga mengkafirkan Ali, Muawiyah dan beberapa sahabat lainnya. Kemudian yang satu lagi adalah kelompok Syiah. Nah, kelompok Syiah ini adalah orang yang kemudian Syiah itu kan artinya cenderung atau mungkin partai gitu ya, atau mungkin orang yang mendukung daripada Ali bin Abi Thalib, masih setia dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian kelompok Syiah ini bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Namun Syiah waktu itu hanya kelompok sahabat yang tidak masuk ke Khawarij. Jadi bukan Syiah yang kita pahami sekarang. Syiah yang kita pahami sekarang itu jauh daripada apa yang dipahami oleh para sahabat. Jadi ada Khawarij. Nah, Syiah waktu itu adalah masih ahlu sunnah wal jamaah, masih ahlu sunnah, masih sunni. Hanya saja setelah perkembangan zaman, kemudian ada orang-orang yang mengkultuskan Imam Ali, dan kemudian muncullah kelompok yang disebut dengan Syiah, ada Syiah Rafidhah, Syiah apa-apa itu ada banyak sekali. Kemudian setelah beberapa saat, ya, yang namanya Syiah ini tidak mengkafirkan sahabat. Yang mendukung Ali itu tidak mengkafirkan sahabat. Namun Syiah yang sekarang, ya, Syiah yang muncul setelah Imam Ali itu
mereka mengkafirkan sahabat. Itu ada perbedaan. Itu dalam sejarah itu kalau kita pelajari memang Syiah yang pada masa itu yang mengikuti Ali itu adalah Imam Ali, itu adalah para sahabat-sahabat ya. Jadi bukan orang Syiah yang sekarang yang mana mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Nah, kemudian atas respon itu juga, atas respon Khawarij muncul kelompok Murji'ah ya. Karena tadi Khawarij berkata tidak ada hukum selain Allah. Orang yang berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang kafir. Kalau dia kafir berarti dia masuk neraka. Ya, jadi orang Khawarij ini keras, murtakibul kabirah finnar. Menurutnya orang yang melakukan dosa besar itu sudah kafir. Dan orang kalau dia kafir maka dia masuk neraka. Nah, menurut Murji'ah kemudian muncul kelompok yaitu Murji'ah, yang mana Murji'ah itu berkata bahwa orang yang berdosa besar ya, itu urusannya nanti kepada kita kembalikan, kita serahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita coba memahami siapa itu Khawarij ya. Khawarij ini yang keluar dari imam yang hak yang sudah disepakati oleh jumhur muslim ya. Yang keluar dari Imam Ali yang setuju dengan mereka yang mengkafirkan para pembesar sahabat, yang keluar dari imam yang sudah disepakati ya. Dan mereka ini berdosa besar dan kekal di neraka. Menurutnya imam boleh selain dari Quraisy. Ya, akidah mereka mengkafirkan pendosa besar, iman mengikuti amal, maka pendosa besar yang akan diikuti dengan dosanya ya, dan hilang imannya. Kemudian imam tidak harus orang Quraisy, tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Jadi mereka ini idolanya adalah Abu Bakar Umar, namun mengkafirkan Utsman, Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, Aisyah, Talhah dan Zubair, Ashabul Jamal atau yang mengikuti perang Jamal. Gitu, ya. Ini mengkafirkan. Gitu, ya. Kemudian kelompok yang kedua Syiah. Syiah ini mengakui bahwa Ali adalah kekhalifahan yang sah setelah wafatnya Rasulullah. Ya, mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman karena telah menggosok kekhalifahan Ali. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman itu gosok itu ngambil ya tanpa izin kepada Imam Ali radhiyallahu taala. Kemudian akidah Syiah itu Ali adalah khalifah dan imam yang sah ya. Imam Ali itu adalah wali, kemudian bahkan sampai setara Nabi, bahkan setara dengan Tuhan. Ini Syiah Gulat. Ada yang mereka mengatakan bahwa Ali itu setara dengan Tuhan. Imam itu maksum, perkataan imam adalah perkataan Allah. Hadis hanya bisa diriwayatkan oleh ahli bait dan orang-orang yang bertasyayyu. Jadi hadis yang kita riwayatkan sekarang dalam Bukhari dan Muslim, menurut mereka itu tidak sah. Kemudian hadis yang mereka anut itu ada bukunya sendiri, gitu ya. Ada bukunya sendiri yang disebut dengan Al-Kafi, kitab Al-Kafi. Kemudian Taqiyah, mereka suka menyembunyikan ke akidah mereka, kemudian akidah mereka adalah Imam Mahdi. Ya. Ada Syiah Imam 12 ya. Isna Asyar itu mereka merunut Ahlul Bait sampai yang ke-12. Nah, yang Ahlul Bait yang ke-12 ini sesungguhnya bersembunyi, nanti akan muncul di akhir zaman. Itu akidah mereka. Kemudian Murji'ah. Ya, Murji'ah itu iman itu hanya ada dalam kolbu, tidak perbuatan. Jadi iman itu pengetahuan saja yang bertambah dan tidak berkurang. Iman itu pengetahuan dan kafir adalah kebuduhan tentangnya. Jadi kita beriman itu karena kita tahu. Ya, kita tahu bahwa Allah itu ada. Ini Murji'ah ini. Sedangkan kafir itu karena tidak tahu. Iman itu tidak hilang dengan kemaksiatan, tidak bertambah dengan ketaatan. Nah, ini yang membedakan dengan kita. Kalau kita mengatakan iman itu pasti bertambah dan pasti berkurang. Semakin kita taat kepada Allah, maka iman kita akan semakin baik. Semakin kita ingkar, maka iman kita semakin melemah. Kemudian hukum dosa besar diakhirkan nanti di akhirat. Ya. Jadi perilaku dosa besar itu urusannya sama Allah. Kemudian hukum kafir dan tidaknya imam yang 4 itu diakhirkan di akhirat. Ya. Kemudian Jabariyah. Ini Jabariyah ini mereka menisbatkan perbuatan hamba kepada Allah. Manusia tidak punya kehendak bebas, semua perbuatannya dipaksa oleh Allah. Jadi kita ini seperti robot, menurut Jabariyah ya. Kita ini seperti robot yang berjalan,
Yang mana yang menggerakkan kehendak kita, yang menggerakkan kekuatan kita, yang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dalil-dalil Jabariyah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau kalian itu sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi yang menciptakan kan Allah. Ya, perbuatan kita ini. Ini dalil-dalilnya ada, mereka punya dalil Jabariyah itu. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Sehingga kemudian urusan perbuatan baik dan perbuatan buruk itu adalah milik konsekuensinya, ya. Jadi konsekuensi dari Jabariyah ini bahwa perbuatan kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan ini yang menghisab itu adalah Allah. Jadi perbuatan kita itu konsekuensinya, kalau perbuatan kita dipaksa berarti tidak sah adanya penghakiman, ya, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, itu tidak sah. Jadi kita mau berbuat baik atau berbuat buruk itu kan bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aliran Qadariyah ini berbeda dengan tadi. Kalau Jabariyah mengatakan perbuatan kita itu dipaksa, kalau Qadariyah mengatakan perbuatan kita itu tidak dipaksa, perbuatan kita itu bebas. Jadi kita bebas berbuat dengan tanpa ada kaitannya dengan Allah. Karena kenapa? Karena perbuatan yang kita lakukan itu pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita harus bebas. Kita harus bebas memilih antara kita mau berbuat baik atau kita mau berbuat buruk. Ya. Kemudian Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pengikut Wasil bin Atha yang keluar dari majelis Hasan Basri. Akidah mereka ada 5. Ini pokok dasar: tauhid, al-adl, keadilan, al-wa'du wal wa'id, manzilah baina manzilatain, amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Penjelasan tauhid itu mengesahkan Allah dari kekurangan dan tidak ada penyerupaan sama sekali. Allah mengetahui, berkehendak, berkuasa dengan dirinya sendiri. Sifat zatiyah itu adalah zat Allah itu sendiri. Sifat kalam bagi Allah itu adalah sifat khalqiyah. Ya. Jadi sifat kalam itu adalah sifat yang Allah buat. Ya. Jadi kalamullah itu makhluk. Perkataan Allah itu adalah Allah ciptakan. Dan Al-Quran itu adalah makhluk. Ini menurut mereka. Mereka menafsirkan sifat-sifat seperti tangan, mata, wajah. Kemudian sifat itu adalah sifat disifati oleh orang yang mensifati nama, ya. Jadi sifat itu kan yang Allah sifati, bukan secara realita itu tidak seperti itu, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian pendosa besar itu tidak mukmin atau kafir. Jadi kalau tadi bicara masalah pendosa besar itu kafir, satunya tidak kafir. Yang ini mengatakan fi manzilah baina manzilatain, antara dua tempat, antara mukmin dan kafir menurut Mu'tazilah. Kemudian Allah itu adil, memberikan ganjaran sesuai perbuatan. Kemudian perbuatan manusia itu harus miliknya sendiri, sehingga Allah mengganjar manusia sesuai perbuatannya. Ini Mu'tazilah. Kemudian Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini pengikut beliau termasuk menjadi salah satu imam ahli sunnah, ya. Makanya di NU itu madhab NU itu secara akidah berdasarkan madhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Pemikiran kalam Imam Asy'ari mensucikan Allah tanpa menolak sifat-sifatnya. Allah mengetahui dengan ilmunya, berkehendak dengan kehendaknya, berkekuatan dengan kekuatannya. Ya, sifat Allah bukanlah ia dan bukan selainnya, la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Jadi kalau ada orang yang mampu berbuat, misalkan warna putih dalam baju, putih itu kan bukan baju, tapi putih itu adalah sesuatu yang menempel dari baju. Begitu juga dengan sifat Allah. Jadi sifat itu bukan Allah, kudrah itu bukan Allah, tapi Allah itu memiliki kudrah. Ini kajiannya sangat filosofis sekali, jadi kita tinggalkan. Kemudian kalam termasuk sifat dzatiyah. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah. Manusia melihat Allah di hari akhir. Kalau Mu'tazilah tadi menolak bahwa manusia melihat Allah di hari akhir.
Kemudian Al-Quran bukan makhluk, kemudian mereka menakwilkan sifat-sifat khabariyah seperti tangan ditakwilkan dengan kudroh dan lain sebagainya. Misalkan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap di situ adalah terdapat wajah Allah. Jadi itu ditakwilkan oleh kelompok Asy'ariyah. Kemudian manusia itu mengusahakan perbuatan. Jadi kalau Qadariyah, Jabariyah tadi, kalau Jabariyah itu manusia itu dipaksa dalam berbuat, Qadariyah manusia itu bebas sebebas-bebasnya. Menurut Imam Asy'ari, manusia itu mengusahakan perbuatan. Dan Allah yang menciptakan perbuatan itu. Ya, jadi yang menciptakan Allah. Manusia hanya mampu mengusahakan. Namun jika Allah tidak berkehendak, maka tidak terjadi perbuatan. Ini penjelasannya panjang, nanti Anda bisa pelajari dalam ilmu kalam. Jadi semua perbuatan itu dinisbatkan kepada Allah, bukan manusia. Kemudian iman itu menurutnya keyakinan, tapi iman itu masih berkurang dan bertambah. Ya. Tapi posisi iman itu hanya dalam keyakinan. Kemudian pendosa besar itu mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan kefasikannya. Jadi tidak kafir. Jadi pendosa besar itu bukan kafir, tetapi fasik. Kemudian Imam Maturidi, beliau membuktikan wujud Allah dengan bukti akal. Masalah sifat sama dengan Imam Asy'ari. Ini argumentasi beliau, nuridu bisifatin an la yathbuta sammata ghair wala narudda annaha dzatu. La yathbut, jadi dia ingin bahwa sifat itu tidak ditetapkan sebagai sesuatu yang lain, walam nurid annaha dzatu, tapi dia juga bukan zatnya, bal kullu sifatin liqadimin, tapi semua sifat itu milik Allah, au hadisin, atau yang hadis, fahiya ghairuhu, ya. Maka sifat, baik sifatnya Allah atau sifatnya makhluk, itu sesuatu selain dirinya. Wahia qaulun au kitabun, ya. Wa sifatullah hiya qauluna alladhi yasifuhu, ya, sifat Allah itu adalah perkataan kita yang kita mensifatinya, au qauluhu au kitabuhu, ya. Atau perkataan Allah atau kitab Allah, ya, ada dalam kitab Allah. Nah, sifat Allah itu agung, indah, tidak lain untuk menjauhkannya dari sifat kekurangan. Kemudian kita menakwilkan mereka menakwilkan sifat-sifat khabariyah seperti tangan sebagai taufik, wajah sebagai ridho. Misalkan fa'ina matu'allu fathama wajhullah, kemanapun kalian menghadap, di situ adalah wajah Allah. Wajah di situ diartikan sebagai jihad, sebagai arah Allah. Kemudian semua pekerjaan manusia itu dinisbatkan kepada manusia. Kemudian dalam masalah pendosa besar itu sama dengan Imam Asy'ari. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah, ya, membagi tauhid menjadi 3. Jadi kalau ada istilah ini, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, itu pembagian dari Ibnu Taimiyah. Kemudian manusia itu harus mengimani Allah dengan apa yang Allah sifati dan apa yang disifati oleh Rasulullah, tanpa menyimpangkan, tanpa mempertanyakan, tanpa memisalkan atau menyerupakan dengan makhluk. Nah, ini akidahnya Imam Ibnu Taimiyah. Al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafa bihi rasuluhu min ghairi tahfirin, tahrifin, wala ta'tilin, wala takyifin, wala tamtsil. Kemudian Allah menciptakan hukum sebab akibat. Allah menciptakan potensi dalam diri manusia, maka perbuatan manusia dinisbatkan kepada dirinya sendiri, walaupun dengan pengaruh dari Allah. Kemudian tidak mengkafirkan murtakibul kabirah kecuali dalam masyarah syirik. Ya, jadi Ibnu Taimiyah ini tidak mengkafirkan pendosa besar kecuali orang yang syirik. Ya. Syirik itu sendiri sudah kafir, ya, kekafiran sendiri. Ya, kemudian dalam masalah metodologi kalam ini Ibnu Taimiyah itu dekat sekali dengan kitab Allah. Imam Asy'ari itu ada posisinya di pertengahan, ya, ini metodologi kalam mereka. Jadi ini ada antara rasio, ya, Anda bisa lihat di antara rasio dan kitab Allah. Imam Asy'ari itu di pertengahan antara akal dengan kitab Allah. Imam Maturidi banyak menggunakan akal daripada kitab Allah, tapi tentunya kitab Allah ini menjadi pegangan juga. Sedangkan Khawarij,
Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, mereka lebih banyak menggunakan akal ketimbang kitab Allah. Ya. Ini untuk kajian ilmu kalam. Terima kasih. Kita lanjutkan ke materi berikutnya.